Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti iman kepada Rasul. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Kemudian yang selanjutnya, siswa dapat meyakini adanya Rasulullah. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan sifat berani, jujur, dan dapat dipercaya. Dan inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini. Selanjutnya kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu makna atau definisi beriman kepada Rasulullah. Oke, anak-anak sekalian, kita harus tahu dulu arti iman. Iman artinya percaya. Beriman kepada Rasul berarti kita percaya dan yakin bahwa Allah sudah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Jadi beriman kepada Rasul berarti kita percaya akan adanya Rasul. Dan Rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Itulah definisi beriman kepada. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, anak-anak sekalian, jadi Rasul dan Nabi itu berbeda. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, dan wahyunya hanya untuk ditujukan untuk diri sendiri, tidak disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, dan wahyunya diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi demikian perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu wahyunya hanya untuk diri sendiri, sedangkan Rasul wahyunya ditujukan untuk umatnya. Ya, selanjutnya nama-nama Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani atau yang wajib diketahui itu ada 25. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut alaihissalam, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Shu'aib, kemudian ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Oke. Jadi ada cara yang mudah supaya kita cepat hafal nama-nama 25 Nabi dan Rasul itu, yaitu dengan kita jadikan sebuah lagu. Nadanya seperti ini. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Jadi demikian lagu yang bisa kita jadikan supaya kita bisa cepat menghafal 25 Nabi dan Rasul. Tinggal adik-adik sekalian mengulang-ulang sampai dihafal. Kemudian selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat Rasul. Jadi sifat-sifat Rasul ini ada 3, yaitu yang pertama sifat wajib, kemudian sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jais. Sifat wajib adalah sifat yang pasti atau wajib dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, apa saja sifat wajib dari Rasul itu? Sifat wajib dari Rasul yang pertama yaitu siddiq, artinya jujur. Jadi seorang Nabi dan Rasul itu pasti bersifat jujur, itu tidak berbohong.
dan itu suatu keharusan bagi Nabi dan Rasul. Kemudian selain sidik atau jujur, ada juga sifat tabligh atau menyampaikan. Dalam hal ini Nabi dan Rasul itu bersifat menyampaikan wahyu yang turunkan kepada mereka. Yang ketiga, Rasul juga bersifat amanah atau terpercaya. Jadi seorang Rasul itu harus terpercaya atau tidak berdusta. Kemudian terakhir, fatona atau cerdas. Seorang Rasul wajib bersifat atau mempunyai sifat yang cerdas. Kemudian selanjutnya ada sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul atau mustahil dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi sifat mustahil ini anak-anak sekalian adalah lawan dari atau kebalikan dari sifat wajib tadi. Seperti yang pertama, kizib atau dusta. Jadi seorang Rasul itu mustahil bersifat dusta atau berbohong. Kemudian yang kedua, kitman atau menyembunyikan. Rasul juga mustahil atau tidak mungkin bersifat menyembunyikan wahyu, karena Rasul itu harus menyampaikan wahyu. Yang ketiga, khianat. Nabi dan Rasul itu mustahil bersifat khianat atau berkhianat. Kemudian yang terakhir, balada atau bodoh. Nabi dan Rasul juga harus cerdas dan tidak ada Nabi dan Rasul yang bersifat bodoh. Selanjutnya, tujuan diutusnya Rasul. Di sini ada dua tujuan diutusnya Rasul. Yang pertama, Rasul diutus dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya, itu tugas pertamanya, itu diutus untuk menyampaikan wahyu. Wahyu yang diturunkan kepadanya kemudian disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, Rasul itu diutus dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.